Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan mencoba membuat tutorial ya, gimana caranya menginput data banyak sekaligus menggunakan PHP dan MSSQL, dan serta nanti front endnya kita gunakan yaitu sim select ya. Nanti ada plugin sim select yang kita gunakan sebagai menu di HTML ya gitu ya. Di sini kan biasanya kita dalam penjualan kan kita tidak mau ya menginput satu gitu. Gimana caranya? Kita kan pinginnya bagus, misalkan ini yang ditampilkan ini ya data produk ya pada tabel produk ini. Nah, pada tabel produk ini kan tersimpan ada beberapa produk serta harga gitu ya. Dan nanti yang ditampilkan di select ini. Jadi nanti kalau misalkan customer misalkan nanti dia kan membeli barang ini ya, dia kan jadi admin itu terus ini yang memilih apa yang mau dibeli gitu ya. Nanti terus simpan sini kan, maka akan masuk ke dalam database ya, ban busi, bearing, bolham dan lahar akan masuk ke tabel transaksi. Di sini kita nanti membuat nanti kan cara menginput banyak seperti ini ya. Nanti data produk transaksinya nanti seperti ini. Jadi misalkan seperti tadi ban busi, bearing, bolham dan lahar gitu ya. Ini nggak usah kan. Ini bulan, tahun dan jam gitu ya, hanya sekedar waktu gitu. Dan nanti kita menggunakan PHP 7 ya untuk di bagian backendnya. Setelah itu nanti di sini kita menggunakan yang ini. Nanti kita coba menggunakan select bagian frontendnya. Langkah selanjutnya kita di sini di dalam sum. Saya kan ini menginstal sumnya di partisi C ya itu. Maka saya perlu mengaktifkan dulu sum control panelnya gitu. Teman-teman mengaktifkan dulu sum control panelnya. Di sini saya sudah mengaktifkan sum control panelnya, yaitu Apache dan MSSQL gitu ya. Di sini teman-teman versinya harus sama seperti saya. Yang penting PHP 7. Nah, kita close di sini. Kita klik folder htdoc. Setelah itu di sini kita membuat folder baru ya. Kita klik kanan sembarang ini, new folder ya. Folder kita buat multi insert gitu ya. Multi insert. Enter. Setelah itu kita kembali ke Visual Studio Code kita. Visual Studio Code harus digunakan juga ya. Itu. Kita pilih di sini file ya, kita klik file. Setelah itu di sini kita klik open folder. Selanjutnya kita arahkan dia ke partisi C. Lanjut ke folder sum, terus ke htdoc ya, folder htdoc. Kita cari tadi folder yang kita buat multi insert, kita klik sekali saja ya. Nah, setelah itu di sini kita select folder. Nah, kita klik yes, I trust the author gitu ya. Ini kita klik. Sorry saya bahasa Inggrisnya belum paham betul. Close aja, kita start. Nah, setelah itu kita di sini kita lihat dulu transaksi ini, produk ini tipe datanya gimana, apa tipe datanya. Produk ini teks ternyata ya teman. Ini kita di sini klik home. Bisa juga kita klik home ya. Ini localhost PHP main host PHP main admin. Sini tabel produk ya.
mungkin ada yang belum kelihatan, itu saya besar berproduk transaksi strukturnya kita lihat di sini produk teks ya, tidak ada teks gitu. Dan setelah itu di sini kita klik kembali menu home ya, klik menu home ya, home. Di sini kita klik database. Saya perbesar sedikit ya. Database kita klik di sini buat di insert, samakan aja ya. Ini samakan, kita klik print. Dan di sini kita menuju ke sebuah dibuat tabel ya gitu, membuat tabel, kita buat aja tabel transaksi gitu ya. Transaksi misalnya ada ID dan jumlah aja gitu ya. Nah, misalkan di sini kita klik 2 baris saja, number kolomnya gitu. Kita go. Nah di sini ada kita buat ID aja. Di sini buat produk ya, produk datanya teks. Di sini tetap integer. Di sini 11 teks nggak ada ya numbernya. Kita arahkan ke kanan terus. Di sini AI ini kita centang ya. Setelah itu kita arahkan ke bawah ini, arahkan ke tombol save ini ya, save. Kita sudah membuat tabel transaksi ya, yang mana nanti ada ID ini dan ada produk itu. Ini data aplikasi Apriori Data Mining, kita login aja. Kita kembali ke kita buat localhost di sini teman-teman, multi insert ya. Nah, kita diarahkan ke web yang ini ya, yang tadi ini. Dah, kita kan ini sudah berada di text editornya dalam folder di insert ya, insert ini. Nah setelah itu di dalam folder insert ini kita klik di sini new file. New file sini kita buat index.php. Ya, setelah itu saya perbesar, saya biar kelihatan itu. Kita tutup, saya tutup ini. Kita buat di sini HTML, Anda seru aja di sini, baru enter. Nah di sini kita ganti title-nya di insert ya, multi insert. Di sini kita kembali ke browser, kita refresh. Sorry teman-teman, di sini kita klik, kita save ya, jangan save as, save aja seperti biasa, ataupun bisa tekan Ctrl S gitu ya. Nah setelah itu di sini kita buat dahulu. Di sini kan udah ada tabel transaksi ya teman-teman. Ini misalkan kita buat satu tabel lagi, yaitu tabel produk gitu ya. Klik tabel di sini, arahkan ke ini tabel produk. Di sini cuma 2 aja juga ya. Kita go. Kita buat di sini ID underscore produk. Kita buat lah itu kedua produk. Nah, cara aja di sini 45. Dan setelah itu di sini 11 ya. Terus di sini kita klik di sini AI-nya, kita tentangnya auto increment-nya itu udah kita scroll ke bawah, di sini ada bacaan save. Kita klik save. Di sini kita tutup dulu. Di sini kita klik tabel produk. Di sini udah ada ya tabel produk dan tabel transaksi. Kita klik tabel produk di sini. Kita pilih menu insert.
insert di sini kita klik. Setelah itu kita buat misalkan di sini 1, di sini 2, misalkan apa ya, ini toko sembako ya, misalkan rokok Samsu gitu ya, 2 rokok mil gitu ya. Kita klik yang bawah ini, kita isi semua dulu. Kita isi ada beberapa produk aja ya sebagai contoh gitu ya. Insert lagi ini di baris ketiga, baris keempat, misalkan roti bantal, permen karet ya. Kita isi ada beberapa aja sebagai contoh ya. 5 ke 6 di sini ikutin aja teman-teman. Beras misalkan, ini gula, lagi kita insert lagi di sini. Ada 8 aja, 8 produk ya sebagai contoh. Garam, minyak makan gitu ya. Kita klik dulu di sini ada antara satu ini. Dan kita klik tabel produk, maka dia sudah berisi ya. Ini ada toko sembako ya, tanda-tandanya. Setelah itu gimana caranya? Di dalam Takodi kita buat form inputan penjualan atau form transaksi gitu ya. Save, Ctrl S, itu udah kita kembali ke browser, kita refresh. Setelah itu kita di sini kan mau buat combo booknya dulu ya. Klik di sini, select, dah kita enter sini. Nah setelah itu kan di sini kita buat name-nya, name tujuan ini harus sama nantinya di tabel transaksi file ini ya, produk ini. Name-nya gitu. Jadi nanti dia masuknya ke produk ini di dalam tabel transaksi gitu ya. Nah di sini kita buat name-nya produk gitu. Tambahkan tanda ini ya, membuka kotak dan menutup kotak gitu ya. Nah setelah itu di sini kita buat PHP ini ya. Nah, di sini kita coba membuat fungsi koneksinya dulu ya teman-teman. Itu fungsi koneksinya dulu. Di sini kita buat variabel count sama dengan MBS li connect, dah buka kurung bulat ya kan. Ini kan seperti biasa kita buat lokal host karena kita udah ada di server lokal ya gitu ya, root usernya, passwordnya kosongnya aja, dah koma. Database-nya kita lihat di sini kan, di browser ini kita lihat database-nya kan nanti insert gitu ya, nanti insert harus kita samain ya, harus kita samain dengan database-nya, kalau nggak dia nggak masuk gitu ya. Klik di sini, nah nanti insert samain, dia harus sama gitu biar terkoneksi di database ini ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman saya ada keliru sedikit, MBSLI ya, buatnya Ctrl S. Nah, ini kita sudah membuat sebuah koneksi ya, yang mana nanti kita cukup memanggil variabel count untuk memanggil data yang ada di tabel produk ini nanti kita tampilkan di menu select ini ya teman-teman. Terus kita di sini membuat variabel data ya, sama dengan MBSLI query ya teman-teman. Nah,
variabel for. Di sini ketik atas 2 kali gitu ya. Di sini kita buat select from tabel apa yang kita mau ambil, namanya produk ya, produk gitu ya. Nah, save. Di sini bawahnya kita enter. Kita buat sebuah fungsi while bulat ya, buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa gitu ya teman-teman. Dan setelah itu di sini di dalam kurungan bulat ini kita buat sebuah variabel data gitu. Variabel data sama dengan MISQL fetch array gitu ya teman-teman. Titik koma kita hilangkan dulu, terus kita copy variabel data ini, kita pastekan di sini ya, sorry lari deh. Kita pastekan di sini. Nah setelah itu kita enter di sini yang bawah. Dari sini kita buat option value gitu ya. Di akhirnya kita buat di sini. Kita enter dulu, kita enter di sini echo, petik 1 atas 2 kali. Dah. Di sini option value-nya ini kita blok, kita cut, Ctrl X ya. Kita pastekan di sini. Setelah itu kita buat di sini variabel data ini, kita copy, kita masukkan di sini. Pertama kita buat petik atas 1 kali, petik atas 1 2 kali gitu, titik 2 kali. Kita pastikan di sini, buka kurung petak ini ya, kotak ya. Dah, petik 1 atas 2 kali. Kita panggil sebuah file produk yang ada di tabel produk gitu ya. Kita buat di sini file produk. Dah, nah itu dari sini, dari petik 1 atas ini kita blok, kita copy. Dah, kita arahkan ke value ini. Kita pastikan. Dah. Ini jadi nih. Nanti karena teman-teman kalau misalnya ada yang error coba kita rasa sama gitu. Dah, Ctrl S. Kita kembali ke password. Di sini kita klik di halaman localhost insert ya, kita refresh. Dah, ini kan terdapat ini rokok Samsung gitu ya, gitu. Sorry teman-teman, di sini ada kekeliruan. Seharusnya kan kita di sini menampilkan banyak data ya. Seharusnya kita menampilkan banyak data, ini bukan rokok Samsung aja gitu. Di sini saya ada kekeliruan memanggil datanya. Seharusnya di sini kita buat variabelnya berbeda ya, dengan variabel data lagi gitu. Di sini kita buat karena di sini udah ada variabel data untuk menginginkan ambil fungsi select tabel ya gitu. Di sini kita buat variabel row gitu ya. Di sini kita ganti variabel row juga gitu, variabel row gitu ya teman-teman. Ctrl S, kita kembali ke browser. Di sini kita klik multi insert, kita refresh. Nah, dia akan tampil ya semuanya gitu. Dia akan tampil semuanya. Nah, setelah itu kita kan ini udah menampilkan data banyaknya. Data banyaknya di fungsi combo box select gitu ya. Setelah itu kita kembali ke browser, kita klik di slim select. Karena nanti di bagian front end kita menggunakan sim select ya. Karena nanti kita gunakan ini yang yang multi ya, multi seperti ini. Kita gunakan multi. Nah, caranya gimana? Teman-teman, caranya di sini kita klik instalasi. Di sini CDN-nya kita copy aja, kita arahkan ke kemari ya. Coba kita perhatikan, di sini kan ada bacaan copy nih, kita klik copy.
Dah sampai dia bacaan berubah coffee gitu ya. Dah di sini kita kembali ke text editor. Di bawah select, di sini kita pastekan gitu. Kita pastekan di sini kan ada CDN ya, sebuah CDN. Dah kita enter di sini. Setelah itu kita kembali ke browser lagi. Di sini kita blok ya, ataupun kita arahkan ke copy ini ya, copy ini. Di sini ada 2 copy nih. Di sini ada 2 copy, kita copy yang ini. Setelah itu kita kembali ke browser text editor. Text editor kita buat di sini. Kita script. Nah setelah itu di sini kita pastikan gitu select gitu ya. Jadi di sini ada panggilan CDN, di sini ada fungsi JavaScript yang telah dibuat oleh SimSelect seperti ini ya. Itu sendiri. Nah, kita kembali ke select tipe ya. Ini kan ada menu aksesnya ini. Kita kembali ke select tipe. Setelah itu kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Kita pilih yang mana ini? Yang ini kah? Ya. Nah, di sini pilih ID multiple. ID multiple ini kita blok, kita copy gitu ya, teman-teman. Jadi nanti di sini ganti juga. Ganti juga di sini. Ini ganti, dan di sini pun ganti juga di ID yang ada di tag combo boxnya ya. Ganti. Nah, save di sini. Setelah itu kita kembali ke browser. Kita klik multi insert. Di sini kita refresh. Jadilah tampilannya seperti ini. Tampilannya banyak. Gitu ya. SimSelect ini ada yang salah ya. Sorry teman-teman, sebelumnya di sini penyebabnya kenapa di sini kan tidak ini ya, kenapa dia tidak seperti ini. Nambah ada ya. Kenapa penyebabnya di sini? Coba kita lihat di ini, kita perhatikan di codingan ini ya, select ini. Apa yang kurang di sini? Yang kurang yaitu multiple. Kita copy, kita blok dulu ya. Kita blok di sini, kita copy, terus kita pergi ke text editor. Setelah itu di sini kita klik di akhir, kita spasikan, kita pastikan gitu ya. Kita pergi ke browser, kita ke multi insert, dan kita refresh ya. Gak ada yang berubah ya, select value. Ini pun ya, kita contoh ini memilih ini. Nah, terus banyak deh ya gitu. Dah setelah itu kita kembali ke text editor. Text editor di sini di akhir tag 4, heading 4, kita enter, kita buat di sini fungsi from gitu ya. From action. Dah, ini saya besarkan sedikit. Sini dengan metode post gitu ya, dengan metode post. Nah, akhiran form di sini kita cut. Dah, kita klik di akhiran select, kita pastikan, kita save, Ctrl S gitu ya teman-teman, jangan lupa. Sini kan di browser ini kita kan belum ada fungsi tombolnya ya. Kita buat tombolnya dulu. Kita enter di select ini, kita buat nah, simpan gitu ya. Dah di sini kita buat name-nya sama dengan simpan gitu. Tipe buttonnya harus submit ya. Submit.
refresh. Ini kan ada simpan gitu ya. Nah, balik ke text editor tuh. Kita di sini kan biasanya kita mau membuat biar agak cantik dan menarik gitu ya. Di sini kita tambahkan pencarian. Di sini kita klik get bootstrap. Nah, bootstrap 4 ya kawan-kawan. Itu di sini kita klik get started ini, scroll ke bawah, copy yang CSS nya dulu, copy, kita kembali ke text editor, klik enter di bawah title, kita pastekan ya, kita pastekan. Jadi di sini ada sini ya, bootstrap gitu ya. Ke browser, sini kita scroll, kita pilih JS nya itu, kita copy. Setelah itu kita kembali ke text editor, kita scroll ke bawah di sini, dah kita enter, kita pastekan di sini, kita save gitu ya. Balik ke browser, kita klik di multi insert, kita refresh, enter. Ya, jika ini terlalu besar, gimana caranya? Di sini kita buat text editor. Nah, sini kita buat di atas tag form ya, kelas container aja. Di sini kita akhir tag kita cut Ctrl X ya gitu. Di sini di akhir form kita pastikan gitu. Dan setelah itu kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Nah, dah biar agak ketinggalan sedikit ya. Jadi kita intinya untuk mempercantik tombol button ini ya, yang ada di sini ini. Nah, kita kembali ke text editor, gitu. Kita klik di sini buttonnya, sebuah kelas ya, sama dengan ketik 2 atas 2 kali gitu ya. Kita kembali ke browser, di sini kita kembali ke bootstrap. Kita di sini klik komponen. Setelah klik komponen, kita klik button di sini. Dan kita mau milih warna apa ini, kita scroll ke bawah, biru aja gitu ya. Jadi kita blok dari BTN kelasnya, kita pilih, kita copy, kembali ke text editor, kita di dalam kelas ini kita pastekan gitu ya, kita save Ctrl S, lalu kita kembali ke browser, kita pilih ke multi insert, paste. Nah, jadi ya, gimana caranya? Ini ya, aku agak ke bawah. Kita kembali ke text editor. Di sini kita klik di sini di apa ya? Kita enter. Kita buat titik from group gitu ya. Kita enter. Nah, kita akhiri di sini. Kita blok akhiran div-nya, kita cut. Dan select, kita pastikan ya. Lalu kita beri tanda di sini BR aja, kan BR enter. Lalu kita kembali ke browser, kita refresh, lalu ke bawah kita kembali ke text editor lagi, tag BR nya kita hapus saja itu. Dah, kita kembali ke browser, jangan lupa save ya. Setelah itu kembali ke text editor. Di sini kita membuat sebuah fungsi ya yang ada di sini,
membuat sebuah fungsi penginputan data gitu ya. Yang pertama kita klik di akhir titik koma ini untuk klik enter. Dah, setelah itu kita buat fungsi if insert buka kurung bulat ya, kurung bulat variable underscore post. Sini buka kurung kurawa. Di sini kita isi nanti yang ada name simpan ini gitu. Kita blok, kita copy. Setelah itu kita scroll ke atas. Di sini kita pastikan ya. Di sini kita enter, kita buat sebuah variabel data. Ini sama dengan kita menggunakan fungsi implode ya, implode buka kurung bulat ini ya, diakhirin koma, titik koma gitu. Nah, setelah itu kita ketik atas 2 kali tuh, di antara ini kita buat koma. Setelah itu kita buat koma lagi dan kita buat variabel post gitu. Buka kurung kotak. Di dalam kurung kotak di sini terdapat petik A1, petik 1 atas 2 kali. Dah, di sini kita copy aja, kita blok, kita copy. Di sini kita klik, kita pastekan gitu ya. Nah, nanti yang dipanggil variabel data ini ya. Setelah itu kita membuat fungsi query-nya ya. Di sini kita buat insert, variabel insert itu sama dengan MBS query, variabel koneksi kita panggil koma, ketik atas 2 kali. Nah, di sini kan kita buat dulu insert into ya. Tabel mana yang mau kita input, kita kembali ke browser, kita klik localhost PHP main admin, kita mau input ke tabel transaksi ya. Kita klik tabel transaksi yaitu produk yang nanti kita klik di multi insert ini, nanti yang banyak ini kita mau input gitu ya, input semua. Klik ke text editor, transaksi ya. Nah, kurung bulat seperti di sini kita buat, kita kembali ke browser. Kita lihat di tabel transaksinya ada produk ya, kita harus samain di sini. Kita harus samain values-nya, fill-nya produk gitu. Produk. Dah, kita keluar ini, kita enter, kita samain seperti ini, values gitu ya, buka kurung bulat. Dah, petik 1 atas 2 kali gini. Dah, kita ambil variabel data ini. Dah, kita copy, kita pastekan di sini gitu. Setelah itu kita enter di sini. Kita buat fungsi if variabel insert ya. Jika benar membuat buat pesan berhasil menginput ya. Jika gagal menginput maka buat variabel pesan gagal menginput itu yang nanti dicetak di bawah ini ya, variabel itu pesan ya, di koma. Cara membuat alertnya, kita kembali ke browser. Sini kita kembali ke Bootstrap. Sini kita klik alert ya. Scroll ke bawah, sukses kita pilih. Kita copy. Kita kembali ke text editor. Di sini kita pastekan ya. Di sini kita buat, kita blok, kita hapus. Berhasil input data gitu ya. Kita kembali ke browser. Kita pilih yang di sini alert danger gitu ya. Kita copy, kita kembali ke text editor, kita pastikan di sini variabel kedua gitu ya. Kita blok, terjadi
kesalahan ya. Kita save. Di sini kita melihat tabel transaksi ya. Yang mana tabel transaksi ini dia belum terisi ya. Nah, coba kita sudah membuat di sini fungsi yang menginput data sekaligus banyak menggunakan PHP dan MSQL ya, serta front end-nya kita gunakan, kita klik di sini slim select.js gitu ya. Dah, coba di sini kita coba menginput, kembali ke multi ini, insert, kita pilih logo Samsung misalkan, ada permen karet gitu, ada roti bantal gitu ya, ada beras, kita klik simpan di sini. Nah, maka dia akan menampilkan pesan berhasil menginput data. Kita klik di localhost PHP main admin ya. Di sini kita klik tabel transaksi. Nah, di sini masuk ya logo Samsung, roti bantal, permen karet dan beras. Nah, setelah itu coba kita klik yang lain, baris kedua di sini logo meal, permen karet, di sini beras, gula. Nah, simpan. Nah, berhasil menginput data lagi ya. Jadi kita klik lagi di sini localhost PHP main admin, kita klik lagi di tabel transaksi. Nah, masuk lagi ya rokok meal, permen karet, beras dan gula, itu seterusnya. Jadi sekian dari akhiri tutorial saya ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa apabila ada kesalahan dalam saya penyampaian, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.